lah yang berkuasa di sini. Restu di mana? Tadi Restu pamit sama aku, Bu. Sampai dia ketemu sama gadis kampung itu. Bu, Dinda duluan ya. Mau kemana? Nggak kemana-mana kok, Bu. Cuma mau ke kamar aja. Aduh, Hilman. Kamu kemana sih? Nomor kamu kenapa nggak bisa dihubungi? Dinda, kamu kenapa? Mbak, tolongin aku ya, Mbak. Aku pengen ketemu sama Hilman, Mbak. Aku kangen sama dia, aku kangen banget. Kami sudah lama nggak ketemu, Mbak. Mbak, aku sangat mencintai Hilman, Mbak. Bahkan sejak kami masih kecil. Iya, Dinda. Aku ngerti. Tapi kamu tahu kan resikonya? Iya, Mbak, aku tahu. Aku tahu. Sepahit apapun resikonya. Apa ada yang lebih pahit dari cinta yang gak bisa bersatu? Ya, aku janji mau bantu kamu. Karena cukup aku yang merasakan pahit. Kamu jangan pernah merasakan itu, Dinda. Sekarang kamu kasih tahu Mbak. Apa yang Mbak bisa bantu buat kamu? Aku pengen ketemu Hilman sekarang, Mbak. Mbak bantu aku keluar dari rumah ini tanpa sepengetahuan Ibu. Ya, Mbak akan bantu itu. Tapi kamu janji kamu jangan lama-lama keluar dari rumah ini ya. Jangan sampai Ibu tahu kalau kamu ada di rumah ini. Iya, Mbak. Kamu harus jaga diri baik-baik. Makasih. Aku tahu. Karena itulah yang aku alami. Aku mencintai Mas Bisma. Tapi cinta kami tidak pernah bersatu. Rasa pahitnya terus terasa sampai sekarang. Bagaimana caranya dapetin uang dalam waktu 4 hari? Bisma, Bu, kalau kita nggak mampu, jangan dipaksakan. enggak Bu, jangan. Aku nggak mau sampai pernikahan Vita gagal. Jangan Bu. Jangan keras-keras. Nanti adikmu dengar. Pokoknya bagaimanapun caranya, pernikahan Vita harus jalan terus. Aku nggak mau Bu, sampai Vita merasakan apa yang aku alami dulu. Gagal menikah sama orang yang aku cintai. Ya, aku ngerti. Pokoknya pernikahan Vita harus dilangsungkan, nggak boleh gagal. Bagaimanapun caranya. Kalau perlu, aku akan cari pinjaman uang. Pinjaman? Pinjaman dari mana? Biaya pernikahan itu nggak sedikit. Mana ada orang percaya mau kasih pinjam uang sama keluarga kita yang seperti ini. Oh, Pak Dahlan. Iya, aku yakin Pak Dahlan mau membantu kita, Bu. Aku pergi sekarang ya. Jangan kesana sekarang dong, Mas. Ini udah malam banget. Lebih baik besok aja. Ya udah, aku besok ke rumah Pak Dahlan. Ya udah, kita masukin.
Udah ngapain sih? Sini, ikut aku deh. Sini. Kak, kakak kenapa sih, Kak? Hah? Kok benar-benar di rumah sendiri sih? Kenapa sih? Ini bukan rumah, Restu. Tapi penjara. Kita nggak pernah bisa bebas melakukan apa yang kita mau, Restu. Seandainya saja ada tempat tinggal lain selain di sini, Kakak lebih memilih untuk pergi dari rumah ini. Emangnya ada masalah apa sih, Kak? Coba deh cerita sama aku. Aku janji, Kak. Aku pasti bantuin Kakak. Kamu janji ya, Restu? Kamu harus jaga rahasia ini. Iya, aku janji, Kak. Aku akan jaga rahasia ini. Ya. Sekarang Kakak cerita dong, masalahnya apa sih? Kakak. Bentar. Kakak sedang jatuh cinta ya? Wah, siapa sih laki-laki itu? Kakak cerita sama aku, siapa laki-laki yang beruntung bisa memikat hati kakak yang satu ini? Ayo dong, siapa sih? Dia Hilman, adiknya Mbak Sakinah. Kenapa, Restu? Apa kamu juga menganggap kalau dia tuh nggak pantas buat kakak? Apa kamu nggak setuju? Bukan begitu, Kak. Enggak sama sekali. Aku sangat setuju. Justru aku sangat setuju. Karena aku tahu dia tuh orang yang baik dan bertanggung jawab. Tapi dia miskin. Ibu pasti nggak bakal merestuin hubungan kami. Mbak Sakinah saja sangat dibenci sama ibu. Apalagi kalau ditambah adiknya bakalan hadir dalam keluarga kita. Nasib kita sama, Kak. Berada di situasi yang mustahil. Malah jatuh cinta sama orang yang gak mungkin bisa diterima sama keluarga kita. Maksud kamu Aisyah? Restu, kamu jangan menyerah ya. Kalau memang dia adalah takdir kamu, Allah pasti nggak akan kehabisan jalan buat kalian. Benar, Kak. Kakak benar. Mulai sekarang, kita saling mendukung satu sama lain ya. Astagfirullah. Sayang, bangun. Ya ampun. Bangun nak. Pak, ada minyak angin nggak? Nggak ada, Bu. Ada apa, Bu Guru? Cepat, Bu, ayo. Astagfirullahaladzim. Ada yang punya air nggak? Coba, Pak. Bismillah. Bangun yuk. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Kenapa? Yaudah kita anterin pulang ya. Saya tahu alamat rumahnya. Iya, Bu. Saya ikut nganter ya, Bu Guru. Boleh. Ayo, pelan-pelan. Bismillah. Yuk. Ayo, bismillah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salah. Silakan masuk, Bu. Tapi maaf, rumahnya kotor. Gak apa-apa, Pak. Kita di sini aja. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, memang Ayu punya penyakit riwayat tertentu? Gak ada, Bu. Tapi pikirannya agak terganggu dengan keadaan keluarga kami, Bu. Ada apa, Pak? Ada masalah? Keadaan kami sedang sulit, Bu. Hasil panen kami tidak bagus. Dan 3/4-nya harus saya serahkan ke Pak Amir, Bu. 3/4? Itu banyak sekali loh, Pak. Dan itu namanya pemerasan. Saya harus gimana lagi, Bu? Gak ada pilihan lain, Bu. Gini aja, Pak. Kalau boleh saya sarankan, mending hasil panen Bapak dijual aja di koperasi pemerintah. Nah, nanti pasti mereka akan bayar sesuai harga pasar. Untungnya bisa buat bayar utang-utang kan? Dan lebih adil buat Bapak. Oh ya gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Mau ngapain kamu? Hah? Saya datang ke sini untuk membayar utang-utang saya, Juragan. Tolong diterima, Juragan. Bayar utang. Apaan nih? Hah? Ampun, Juragan. Ampun, Juragan. Saya membayar utang saya dengan bunganya, Juragan. Ampun, Juragan. Ampun. Hei, sini kamu. Sini. Ampun, Juragan. Ampun. Kamu jangan main-main sama saya ya. Kesepakatan kita adalah 3/4 dari hasil panen. Saya nggak butuh uang. Ampun, Juragan. Ampun, Juragan. Siapa yang ngajarin kamu gitu? Hah? Siapa? Yang ngajarin saya. Guru anak sekolah saya, Juragan. Ini nggak bisa dibiarkan. Angkat dia dan bawa guru itu ke sini. Siapa? Hei! Orang-orang. Orang-orang? Orang-orang siapa? Orang-orang Burayu. Orang-orang Burahayu. Terima kasih banyak Pak Dahlan. Saya janji begitu panen saya akan ganti utang saya segera. Ya, nggak apa-apa. Yang penting pernikahan adikmu bisa berjalan dengan lancar. Iya, sekali lagi terima kasih Pak. Bisma! Ibu, Adikku! kenapa Bu? Adikku Aisyah! Kenapa Aisyah? Aisyah diculik sama keluarga Rahayu. Siapa yang bilang Bu? Mila! Ayo, terima kasih ya Pak. Sekali ya Pak. Mari Bu. Jadi kamu biang lagi, hah? Masih! Saya salah apa? Keluarga kamu sudah bikin masalah sama keluarga saya. Saya nggak pernah berbuat apa-apa. Bohong! Kamu sudah mengasuh keluarga untuk melawan saya. Untuk melanggar utang piutang sama saya. Itu karena kamu memeras mereka. Kamu memanfaatkan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan. Manusia macam apa kamu, ha? Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Heh, banyak mulut kamu. Jangan sok mau jadi pahlawan. Kamu sama persis seperti bapak, ibu, dan juga kakak. Amir. Lidahnya. Supaya dia tidak bisa lagi menghasut penduduk di sini.
kalian berani kalian melawan kakak saya? Kakak kamu bisa apa sama lega kamu? Hah? Buka mulut kamu. Aisyah! Mamat tidak boleh masuk sama ibu. Minggir, Mas. Pokoknya tidak ada siapa-siapa boleh celakain Aisyah. Minggir nggak? Minggir! Apa sih gua? Aisyah! Di mana Aisyah? Mas, tolong Mas! Aisyah di dalam! Hati-hati! Kamu jangan ikut campur kamu ya. Restu, kamu masih membela perempuan miskin ini? Masih berhubungan sama dia? Bawa Restu keluar. Cepat! Ayo kamu lepasin gua! Amir! Amir! Lepaskan adikku! Aisyah! Berani juga kamu datang ke sini ya. Tapi jangan harap kamu keluar dari sini hidup-hidup. Dasar manusia licik! Kalau kamu berani, ayo, 1 lawan 1! Kamu pikir saya takut sama kamu, hah? Udah mau aja sombong. Bisma! Bisma, hati-hati, Nak! Hati-hati, Bisma! Mas Bisma! Bisma, dia benar-benar lelaki sejati. Bahkan dalam keadaan seperti itu masih sanggup menjatuhkan Mas Amir. Cuma dia yang berani melawan keluarga suamiku. Dia benar-benar pria yang luar biasa. Bagaimanapun caranya, aku harus dapetin dia.